Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai administering questionnaire. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajrun Yafi Tamam dengan MPM akhir 255. Lalu ada Muhammad Ivan Zulkifli dengan FPM akhir 269. Lalu ada Geo Modang Sijabat dengan MPM 106. Dan saya sendiri Muhammad Fikri Ramnullah dengan FPM akhir 264. Baik, materi pertama adalah types of questionnaire atau macam-macam kuesioner. Jadi, kuesioner itu umumnya dirancang untuk mengumpulkan sejumlah besar data kuantitatif. Kuesioner dapat diberikan secara langsung ataupun didistribusikan secara elektronik ataupun dikirimkan kepada responder. Nah, kuesioner ini umumnya lebih murah dan tidak memakan waktu dibandingkan dengan wawancara dan pengamatan, tetapi juga menimbulkan risiko yang jauh lebih besar terkait dengan ketidakresponsifan dan kesalahan ketidakresponsifan. Dalam buku terdapat tiga jenis kuesioner. Yang pertama adalah personally administered questionnaire, yang mana ketika survei dibatasi pada area lokal, cara yang baik untuk mengumpulkan data adalah dengan mengadministrasikannya secara langsung. Adapun keuntungan utama dari metode ini adalah eh, peneliti itu dapat mengumpulkan semua tanggapan yang telah diisi dalam waktu singkat. Keraguan yang mungkin dimiliki responden terhadap pertanyaan tertentu dapat dijelaskan di tempat. Peneliti juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan topik penelitian dan memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur. Adapun mengadministrasikan kuesioner kepada sejumlah besar individu secara bersamaan itu terhitung lebih murah dan memakan waktu yang lebih sedikit daripada wawancara. Dengan demikian pula, mengadministrasikan kuesioner tidak memerlukan keterampilan sebanyak yang diperlukan untuk melakukan wawancara. Maka selama memungkinkan, kuesioner sebaiknya diadministrasikan secara langsung karena keuntungan-keuntungan ini. Adapun kekurangan dari metode ini adalah apabila diberikan secara langsung, peneliti mungkin mengintroduksi bias dengan menjelaskan pertanyaan secara berbeda pada orang yang berbeda. Maka ada kemungkinan bahwa peserta itu menjawab pertanyaan yang berbeda dibandingkan dengan menerima kuesioner melalui pos ataupun email. Lalu yang kedua ada mail questionnaire, yang mana metode ini merupakan metode yang paling lama digunakan dan telah menjadi tulang punggung penelitian bisnis sebelum adanya kedatangan internet. Tapi untuk di era sekarang itu sudah tidak relevan lagi terkait dengan mail questionnaire ini. Karena semua orang sekarang melakukan kuesioner dengan eh, menggunakan internet, lalu menggunakan email dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah electronic and online questionnaire, yang mana distribusi kuesioner elektronik dan online ini sangat mudah dan cepat. Yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti adalah mengirimkan undangan melalui email ataupun memposting di tautan situs web atau blog pribadi. Maka dengan hal tersebut banyak responden yang menjawab terkait dengan kuesioner yang telah dibagikan. Adapun eh, keuntungan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk memanfaatkan internet dalam memberikan akses ke kelompok dan individu yang sulit, bahkan tidak mungkin dijangkau melalui saluran lain. Lalu, adapun keuntungan lain bahwa berkaitan dengan jangkauan geografis, seperti yang dijelaskan oleh Pak Vicky di pertemuan lalu, bahwa ada jurnal yang dikeluarkan oleh seorang mahasiswa di Pulau Jawa itu bisa mencakup datanya hingga ke Pulau Kalimantan maupun ke Pulau Sulawesi. Nah, ini menembus garis jangkauan geografis terkait dengan keuntungan yang kedua. Tapi berkaitan dengan elektronik dan online questionnaire ini tidak selalu yang dibahas adalah keuntungan. Terdapat kekurangannya juga, yang mana kelemahan atau kekurangannya peneliti itu sering menghadapi masalah terkait sampling
Contohnya, seleksi diri dan tingkat respons yang sangat rendah membuat sulit untuk menetapkan representasivitas sampel dan generalisasi temuan, karena mereka merespon survei mungkin sama sekali tidak mewakili populasi yang seharusnya. Pedoman untuk desain kuesioner. Prinsip desain kuesioner yang baik harus berfokus pada 3 area. Yang pertama berkaitan dengan perumusan pertanyaan. Yang kedua mengacu pada perencanaan masalah terkait bagaimana variabel akan dikategorikan, diskalakan, dan dikodekan setelah menerima jawaban. Dan kemudian yang ketiga berkaitan dengan tampilan umum dari kuesioner. Nah, yang pertama ada prinsip-prinsip perumusan pertanyaan. Mengacu pada faktor-faktor seperti yang pertama ada kesesuaian isi pertanyaan. Sifat variabel yang diukur, perasaan subjektif atau fakta objektif akan menentukan jenis pertanyaan yang diajukan. Jika variabel yang diukur bersifat subjektif, di mana kepercayaan, persepsi, dan sikap responden diukur, maka pertanyaan harus mengukur dimensi dan elemen konsep tersebut. Kemudian yang kedua ada bagaimana pertanyaan dirumuskan dengan tingkat kecanggihan bahasa yang digunakan. Bahasa kuesioner harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden. Pemilihan kata akan bergantung pada tingkat pendidikan mereka. Penggunaan istilah dan ungkapan dalam budaya serta kerangka acuan responden. Oleh karena itu, pertanyaan harus dirumuskan agar dapat dipahami oleh responden. Jika pertanyaan tidak dipahami atau ditafsirkan berbeda, maka jawaban bisa salah dan menimbulkan bias. Oleh karena itu, bahasa dan perumusan pertanyaan harus sesuai untuk menangkap sikap, persepsi, dan perasaan responden. Kemudian yang ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan. Di sini terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka menentukan responden menjawab dengan bebas. Contohnya meminta responden menyebutkan 3 hal yang paling menantang dalam pekerjaan. Kemudian untuk pertanyaan tertutup sendiri yaitu meminta responden memilih dari alternatif yang sudah disediakan, misalnya menilai suatu pernyataan dengan skala Likert. Jenis yang kedua yaitu pertanyaan positif dan negatif. Selain hanya meneruskan pertanyaan secara positif, penting juga menyarankan beberapa pertanyaan negatif agar responden tidak menjawab secara mekanis. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan ganda atau double barrel question. Pertanyaan ini memuat 2 isu sekaligus harus dihindari. Misal, apakah responden pikir produk ini memiliki pasar yang baik dan akan terjual dengan baik. Nah, contoh pertanyaan tadi lebih baik dipisahkan menjadi 2 pertanyaan terpisah. Yang keempat ada pertanyaan ambigu. Pertanyaan ambigu harus dihindari. Contohnya, sejauh mana Anda bahagia? Dapat ditafsirkan berbeda oleh responden. Apakah bahagia di rumah, kantor, atau secara umum? Kemudian selanjutnya ada pertanyaan bergantung pada ingatan atau recall dependent question. Beberapa pertanyaan menuntut responden mengingat pengalaman masa lalu yang dapat memunculkan bias. Misalnya menanyakan detail pekerjaan 30 tahun lalu dapat menghasilkan jawaban yang tidak akurat. Lebih baik menggunakan catatan personalia. Selanjutnya ada pertanyaan mengarahkan atau leading question. Pertanyaan tidak boleh disusun sedemikian rupa sehingga mengarahkan responden ke jawaban tertentu. Contohnya dengan meningkatnya biaya hidup, apakah karyawan harusnya mendapat kenaikan gaji? Mengarahkan responden untuk setuju. Lebih baik menggunakan formulasi netral. Selanjutnya ada pertanyaan syarat emosi atau loaded question. Pertanyaan yang menggunakan kata-kata emosional seperti apakah Anda pikir manajemen akan dendam jika serikat pekerja mogok harus dihindari karena memunculkan bias. Selanjutnya ada desirabilitas sosial. Pertanyaan tidak boleh disusun sedemikian rupa sehingga mendorong responden memberikan jawaban
sosial yang dapat diterima. Misalnya, apakah Anda pikir orang tua harus diberhentikan dari pekerjaan dapat memunculkan bias? Pertanyaan harus netral dan menghindari tekanan sosial. Selanjutnya, panjang pertanyaan. Pertanyaan sebaiknya singkat dan jelas. Sebagaimana aturan umum, sebuah pertanyaan atau pernyataan tidak boleh melebihi dari 20 kata. Selanjutnya ada urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan harus disusun dari umum ke khusus. Pertanyaan umum diikuti dengan pertanyaan spesifik untuk memfasilitasi alur berpikir responden. Jangan meletakkan pertanyaan positif dan negatif yang mengukur hal yang sama secara berurutan. Kemudian yang selanjutnya ada data klasifikasi atau informasi pribadi. Data klasifikasi seperti usia, pendidikan, status pernikahan, dan lain-lain dapat ditempatkan di awal atau akhir kuesioner tergantung preferensi peneliti. Namun identitas pribadi responden harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengukuran. Sebagaimana terdapat pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa perumusan pertanyaan dalam kuesioner tepat guna meminimalkan bias. Demikian pula terdapat prinsip-prinsip pengukuran yang harus diikuti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai untuk menguji hipotesis kita. Prinsip-prinsip ini mengacu pada skala dan teknik perskalaan yang digunakan dalam mengukur konsep serta penilaian terhadap reliabilitas dan validitas dari ukuran yang digunakan. Penggunaan skala yang tepat harus disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Berbagai mekanisme perskalaan yang membantu kita untuk menyesuaikan skala secara tepat harus digunakan secara benar. Sebisa mungkin skala interval dan rasio harus digunakan dibandingkan dengan skala nominal atau ordinal. Setelah data diperoleh, kualitas data harus dinilai melalui uji validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana teknik, instrumen, atau proses mengukur suatu konsep tertentu, dan reliabilitas menunjukkan seberapa stabil dan konsisten instrumen tersebut mengukur variabel. Kemudian terakhir, data harus diperoleh dengan cara memudahkan kategori dan pengodaan. Yang terakhir, data harus diperoleh dengan cara yang memudahkan kategorisasi dan pengkodean. Nah, di prinsip pengukuran sendiri terdapat tampilan umum atau tata letak kuesioner, di mana tidak hanya penting untuk memperhatikan perumusan dan pengukuran dalam desain kuesioner, tetapi juga penting untuk memperhatikan bagaimana tampilan kuesioner itu sendiri. Kuesioner yang menarik dan rapi dengan pengantar, instruksi, dan susunan pertanyaan serta alternatif jawaban yang tersusun dengan baik akan memudahkan responden dalam menjawab. Nah, terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pengantar yang baik. Sebuah pengantar yang tepat yang secara jelas mengungkapkan identitas peneliti dan menjelaskan tujuan survei adalah hal yang sangat penting. Pengantar ini juga penting untuk membangun hubungan baik dengan responden dan memotivasi mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dengan sepenuh hati dan antusias. Jaminan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden akan menghasilkan jawaban yang lebih tidak bias. Bagian pengantar sebaiknya diakhiri dengan catatan sopan, mengucapkan terima kasih kepada responden atas waktu yang diluangkan untuk menjawab survei. Selanjutnya ada mengorganisasi pertanyaan dan memberikan instruksi dan panduan serta penyelarasan yang baik. Mengorganisasi pertanyaan secara logis dan rapi dalam bagian-bagian yang sesuai serta memberikan instruksi tentang cara mengisi item dan setiap bagian akan membantu responden menjawab tanpa kesulitan. Pertanyaan juga harus diselaraskan dengan rapi sedemikian rupa agar responden dapat menyelesaikan tugas membaca dan menjawab kuesioner dengan menghabiskan waktu dan tenaga seminimal mungkin serta tanpa membuat mata lelah.
Selanjutnya ada data pribadi. Data demografis atau data pribadi dapat disusun sesuai dengan pola yang disediakan. Selanjutnya ada informasi tentang pendapatan dan data pribadi sensitif lainnya. Meskipun informasi demografis dapat diminta baik di awal maupun di akhir kuesioner, informasi yang bersifat sangat pribadi seperti pendapatan, kondisi kesehatan, dan sebagainya. Jika dianggap penting untuk survei, sebaiknya ditanyakan di akhir kuesioner, bukan di awal. Selain itu, pertanyaan semacam ini sebaiknya disertakan penjelasan mengenai bagaimana informasi tersebut dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pemecahan masalah sehingga responden tidak merasa bahwa pertanyaan tersebut bersifat mengganggu atau terlalu pribadi. Selanjutnya ada pertanyaan terbuka di akhir. Kuesioner dapat mencantumkan satu pertanyaan terbuka di akhir yang memungkinkan responden memberikan komentar terhadap aspek apapun yang mereka inginkan. Kuesioner sebaiknya diakhiri dengan ungkapan terima kasih yang tulus kepada responden. Yang terakhir ada mengakhiri kuesioner. Kuesioner sebaiknya diakhiri dengan catatan yang sopan, mengingatkan responden untuk memeriksa bahwa semua item telah diisi. Selanjutnya ada tinjauan desain kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang paling umum. Prinsip-prinsip desain kuesioner berkaitan dengan bagaimana pertanyaan disusun dan diukur, sebagaimana seluruh kuesioner di organisasi. Untuk meminimalkan bias responden dan kesalahan pengukuran, semua prinsip yang telah dibahas harus diikuti dengan cermat. Kuesioner sangat berguna sebagai metode pengumpulan data, terutama ketika banyak orang yang perlu dijangkau di berbagai wilayah geografis. Mereka merupakan metode yang populer dalam pengumpulan data karena peneliti dapat memperoleh informasi dengan responden yang lebih luas. Pengujian awal pertanyaan terstruktur. Baik itu wawancara terstruktur di mana pertanyaan diajukan kepada responden dalam urutan yang telah ditentukan atau kuesioner yang digunakan dalam survei. Penting untuk menguji terlebih dahulu instrumen tersebut guna memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaannya dipahami oleh responden, yaitu tidak ada ambiguitas dalam pertanyaan dan tidak ada masalah terkait perumusan atau pengukuran. Pengujian awal atau pre-testing melibatkan penggunaan sejumlah kecil responden untuk menguji kesesuaian pertanyaan dan pemahaman mereka terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini membantu memperbaiki kekurangan sebelum menyampaikan instrumen tersebut secara lisan atau melalui kuesioner kepada responden, dan dengan demikian dapat mengurangi bias. Akan sangat baik untuk memberikan pengarahan mengenai hasil dari pengujian awal ini dan mendapatkan informasi tambahan dari kelompok kecil peserta mengenai reaksi umum mereka terhadap kuesioner dan bagaimana perasaan mereka dalam menyelesaikan instrumen tersebut. Kemudian ada kuesioner elektronik dan desain survei. Sistem desain survei elektronik misalkan Instant Survey, Infopol, Survey Gold, Statbug, Survey Monkey, Survey Pro, dan The Survey System yang memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kuesioner sangat berguna untuk penelitian daring. Sistem semacam itu biasanya mencakup berbagai program yang memungkinkan pengguna untuk merancang kuesioner yang canggih, mengkomputerisasi proses pengumpulan data, memeriksa kesalahan sintaksis atau logis dalam pengkodean, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Data yang lebih andal kemungkinan besar akan dihasilkan karena responden dapat kembali dan memperbaiki jawaban dengan mudah, serta berbagai stimulus di layar dan di luar layar disediakan untuk mempertahankan minat responden. Kuesioner elektronik saat ini sangat populer juga karena tingkatan respon dalam survei elektronik tidak jauh beda dibandingkan dengan kuesioner pos biasa. Dengan meningkatnya literasi komputer, kita dapat mengharapkan penggunaan administrasi kuesioner elektronik akan terus meningkat di masa mendatang. Selanjutnya ada international dimension of survey. Jadi dengan adanya globalisasi operasi bisnis,
Manajer manajer itu sering perlu membandingkan efektivitas bisnis anak perusahaan mereka di negara-negara yang berbeda. Adapun peneliti yang terlibat dalam penelitian lintas budaya itu harus berusaha melacak kesamaan dan perbedaan dalam respon perilaku dan sikap karyawan, lalu ada perilaku konsumen ataupun investor di budaya yang berbeda. Adapun ketika data yang dikumpulkan itu melalui kuesioner ataupun melalui wawancara, itu perlu diperhatikan instrumen pengukuran dan cara pengumpulan data, serta sensitivitas terhadap perbedaan budaya dalam penggunaan istilah tertentu. Penelitian semacam ini itu harus disesuaikan dengan budaya yang berbeda. Di sini ada subbabnya. Yang pertama adalah special issue in instrumentation for cross-cultural research, di mana beberapa masalah khusus itu perlu diatasi saat merancang instrumen untuk mengumpulkan data dari beberapa negara. Karena terdapat perbedaan bahasa yang digunakan pada negara yang berbeda. Maka penting untuk memastikan bahwa terjemahan dari instrumen ke bahasa lokal sesuai dengan bahasa asli. Adapun eh, tujuan dari special issue ini adalah untuk mencapai kesetaraan. Yang pertama itu ada kepastian kesetaraan kosakata, yaitu kata-kata yang digunakan memiliki arti yang sama. Lalu yang kedua ada kesetaraan idiomatik yang juga dapat menjadi masalah, yang mana di beberapa idiom yang unik dalam satu bahasa tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lain. Lalu yang ketiga ada kesetaraan konseptual, di mana makna kata-kata tertentu itu dapat berbeda dalam budaya pada negara yang berbeda, yang merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua adalah issue in cross-cultural data collection, di mana setidaknya ada tiga hal yang penting dalam pengumpulan data lintas budaya. Yang pertama ada kesetaraan respon, lalu ada waktu pengumpulan data, lalu yang ketiga status individu yang mengumpulkan data. Kesetaraan respons dijamin dengan menerapkan prosedur pengumpulan data yang seragam di berbagai budaya, metode yang identik dalam memperkenalkan studi, peneliti, instruksi tugas, dan komentar penutup dalam kuesioner yang diberikan secara langsung, memberikan kesetaraan dalam motivasi, orientasi tujuan, dan sikap respon. Lalu ada waktu pengumpulan data di berbagai budaya juga kritis untuk perbandingan lintas budaya. Pengumpulan data harus diselesaikan dalam kerangka waktu yang dapat diterima di berbagai negara. Misalnya dalam 3 hingga 4 bulan. Apabila terlalu banyak waktu yang dipakai dalam pengumpulan data dalam suatu negara, maka biasanya terjadi perubahan interval di salah satu negara ataupun di semua negara. Lalu yang terakhir berkaitan dengan status of individual collecting data. Jadi apabila suatu negara didatangi ke seorang asing untuk mengumpulkan data, maka tanggapan responden pada negara itu mungkin bias karena takut menggambarkan negara tersebut kepada orang asing itu tidak bagus di mata orang asing tersebut, peneliti asing tersebut. Maka peneliti harus peka terhadap nuansa budaya ini saat melakukan penelitian lintas budaya dengan cara berkolaborasi dengan peneliti lokal saat mengembangkan dan mengadministrasikan alat penelitian itu sangat dianjurkan, terutama ketika bahasa dan kebiasaan responden berbeda dengan peneliti. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada manager implication. Sebagai seorang manajer, meskipun penelitian sering dilakukan oleh konsultan, pemahaman dasar tentang metode pengumpulan data tetap hal yang penting. Hal ini membantu kita menilai lebih kelebihan dan kekurangan berbagai teknik, serta memberikan masukan terkait tingkat detail yang dibutuhkan. Topik wawancara, proses coding dalam observasi, maupun perumusan pertanyaan dalam kuesioner. Dengan terus mengamati dinamika di tempat kerja, manajer juga dapat memahami situasi yang berkembang, sekaligus membedakan pertanyaan yang baik dan relevan dalam survei, termasuk menjaga sensitivitas terhadap variasi budaya. Selanjutnya, ethic in data collection. Dalam pengumpulan data, etika memiliki peran utama. Peneliti wajib menjaga kerahasiaan dan privasi responden, menghindari pertanyaan pribadi yang tidak perlu,
serta selalu menghormati harga diri responden. Partisipasi harus berdasarkan persetujuan tanpa ada paksaan. Peneliti juga dituntut untuk tidak mengganggu proses alamiah sebagai pengamat serta menghindari bias yang bisa mempengaruhi hasil. Saat mengundang partisipan, misalnya lewat media sosial, prosedurnya harus sesuai aturan dan tidak terkesan spam. Yang paling penting tidak boleh ada distorsi atau manipulasi dalam pelaporan data penelitian. Tidak hanya peneliti, responden pun memiliki kewajiban etis ketika sudah memutuskan untuk berpartisipasi. Responden diharapkan berkomitmen menyelesaikan tugas seperti mengisi survei dengan sungguh-sungguh. Kejujuran dalam memberikan jawaban sangat diperlukan sehingga informasi yang diperoleh valid dan tidak menyesatkan. Baik, pada slide selanjutnya ini membahas mengenai kelebihan dan kerugian dalam berbagai metode pengumpulan data dan kapan saja metode ini dapat digunakan. Jadi terdapat 3 bentuk. Yang pertama wawancara, studi observasi, dan juga personally administering questionnaires. Nah, dalam wawancara terdiri dari 2 bentuk. Yang pertama tatap muka dan juga dalam bentuk interview. Jadi dalam tatap muka ini menyediakan data yang kaya dan menawarkan kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan narasumber dan membantu yang mengeksplorasi serta memahami isu-isu kompleks yang mana biasanya sulit diartikulasikan juga dapat dimunculkan dan didiskusikan selama wawancara semacam itu. Dan untuk wawancara interview ini membantu menghubungi subjek yang tersebar di berbagai wilayah geografis dan mendapatkan respon langsung dari mereka. Oleh karena itu, wawancara interview merupakan cara yang efisien untuk mengumpulkan data ketika seorang memiliki pertanyaan terstruktur yang spesifik, membutuhkan respon yang cepat, dan memiliki sampel yang tersebar di wilayah yang luas. Dan untuk metode yang kedua ini ada studi observasi, mana ini dapat membantu memahami isu-isu kompleks melalui observasi langsung, baik sebagai partisipan maupun pengamat non-partisipan, dan jika kemungkinan mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi atas isu-isu tertentu. Data yang diperlukan kaya dan bebas dari kesalahan laporan dini. Dan untuk metode yang terakhir ada perilaku pelanggan dengan memberikan kuesioner secara pribadi kepada kelompok individu, yang mana akan membantu 10 membangun hubungan baik dengan yang mana dapat membantu yang pertama membangun hubungan baik dengan responden ketika memulai survei, yang kedua dapat memberikan klarifikasi yang diminta oleh responden di tempat dan mengumpulkan, yang ketiga mengumpulkan kuesioner segera setelah kuesioner diisi sehingga dapat diperkirakan tingkat responnya sebesar 100%. Nah, untuk slide selanjutnya di sini membahas mengenai multi methods of data collection, yang mana setiap metode pengumpulan data memiliki tingkat bias tertentu, sehingga bergantung pada satu metode saja kurang dapat dipercaya. Menggunakan berbagai metode seperti wawancara, kuesioner, atau observasi, yang mana membantu memperkuat kredibilitas temuan ketika data dari berbagai sumber tersebut menunjukkan konsistensi. Penelitian dapat memiliki keyakinan lebih besar terhadap validitas dan keakuratan hasil. Sebaliknya, jika data dari metode yang berbeda sangat tidak konsisten, maka akan muncul ketidakpastian dan sulit menentukan sumber biasnya. Dan penelitian yang mengumpulkan data dari berbagai metode dan sumber cenderung lebih ketat dan dapat dipercaya. Meskipun pendekatan ini membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan biaya, hasil yang diperoleh lebih kuat dan meningkatkan kredibilitas keseluruhan penelitian. Singkatnya, kombinasi multi-metode dan multi-sumber mampu meminimalkan bias serta meningkatkan keandalan hasil penelitian. Baik, sekian saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.